Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ria Asmita Dewi pada mata kuliah persamaan diferensial pertemuan kelima. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang persamaan diferensial tingkat 1 pangkat N dengan dua metode. Yang pertama, persamaan yang dapat diselesaikan ke P, dan yang kedua, persamaan yang dapat diselesaikan ke X. Selanjutnya kita ke metode yang pertama, yaitu persamaan yang dapat diselesaikan ke P. Nah, bentuk umum dari persamaan diferensial tingkat 1 pangkat N ini adalah bentuk umumnya yaitu A0x, y dy per dx pangkat N, A1x, y dy per dx pangkat N min 1 sampai dengan ANx, y sama dengan 0. Kemudian dy per dx ini kita misalkan sebagai P. Maka bentuknya akan menjadi A0x, y pangkat N plus A1x, y pangkat N min 1, A2x, yp pangkat N min 2 sampai dengan ANx, yp plus ANx, y sama dengan 0. Kemudian kita ke contoh soal ya teman-teman. Misalkan kita punya xy dy per dx pangkat 2 min x kuadrat plus xy plus y kuadrat dy per dx plus x kuadrat plus xy sama dengan 0. Kemudian dy per dx nya ini kita ubah menjadi p. Jadi bentuknya akan menjadi xyp pangkat 2 min x kuadrat plus xy plus y kuadrat p plus x kuadrat plus xy sama dengan 0. Nah, kemudian ini adalah jawab umum dari penyelesaian persamaan diferensial tingkat 1 pangkat N. Bentuknya jadi A0x, yp pangkat N plus A1x, yp pangkat N min 1 plus A2x, yp pangkat N min 2 sama dengan ANx, yp plus ANx, y sama dengan 0. Kemudian menjadi F1 xyc, F2 xyc, F3 xyc sama dengan Fn min 1 xyc, Fn xyc sama dengan 0. Kemudian kita ke contoh soalnya teman-teman. Tentukan jawab umum dari persamaan diferensial berikut ini, yaitu x kuadrat p kuadrat plus 3x yp plus 2y kuadrat sama dengan 0. Penyelesaian kita punya beberapa langkah untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini. Kita ke langkah yang pertama. Langkah yang pertama yaitu difaktorkan. Di sini ada x kuadrat p kuadrat plus 3 xyp plus 2y kuadrat sama dengan 0 ini kita faktorkan menjadi xp plus y dikali xp plus 2y sama dengan 0. Kemudian kita dari faktornya ini ketemu xp plus y sama dengan 0 dan xp plus 2y sama dengan 0. Kemudian kita langkah yang kedua yaitu dicari satu persatu dengan cara mensubstitusikan y aksen sama dengan dy per dx sama dengan p, kemudian diintegralkan. Kita selesaikan satu-satu ya teman-teman. Kita selesaikan xp plus y sama dengan 0 terlebih dahulu. Dan xp plus y sama dengan 0. P ini kita ubah jadi dy per dx. Sehingga didapatkan x dy per dx plus y sama dengan 0. Kemudian ini kita kalikan dengan dx. Masing-masingnya kita kali dengan dx. Sehingga diperoleh x dy plus y dx sama dengan 0. Nah, ini kita menggunakan metode pemisahan variabel. Dikali dengan 1 per xy. Sehingga didapatkan dy per y plus dx per x. Kemudian kita integralkan ya teman-teman, jadi integral dy per y plus integral dx per x sama dengan ln c. Integral dy per y ini ln y, kemudian integral dx per x ini ln x sama dengan ln c. Nah, ini kan operasi penjumlahan, kita bisa ubah ke jadi perkalian. Jadi ln x kali y plus ln c. Kemudian bisa menjadi xy sama dengan c. Kemudian c ini kita pindah ruas ke ruas sebelah kiri. Jadi xy min c sama dengan 0. Nah, xy min c sama dengan 0 ini adalah persamaan pertama. Kemudian kita selesaikan yang kedua, yaitu xp plus 2y sama dengan 0. P ini kita ubah menjadi dy per dx seperti langkah-langkah yang sebelumnya.
kita kali dengan dx, jadi x dy plus 2y dx. Kemudian ini kita menggunakan metode pemisahan variabel dikali dengan 1 per x 2y sehingga menjadi dy per 2y plus dx per x sama dengan 0. Kemudian kita integralkan, integral dy per 2y plus integral dx per x sama dengan ln c. Nah, ini kan 1 per 2 ya teman-teman, bisa dikeluarkan, jadi integralnya jadi 1 per 2 ln y plus ln x sama dengan ln c. Kemudian ini kita kali dengan 2 untuk menghilangkan setengahnya ini. Setengahnya ini kita hilangkan, kita ilangin. Nah, jadi hasilnya setelah dikali dengan 2, hasilnya jadi ln y plus 2 ln x sama dengan ln c. Karena ini operasi penjumlahan, kita bisa ubah menjadi operasi perkalian, jadi ln x kuadrat y sama dengan ln c, atau x kuadrat y sama dengan c. Kita pindah ke ruas kiri, jadi x kuadrat y min c sama dengan 0, ini sebagai persamaan kedua. Nah, untuk menentukan jawaban umum dari persamaan diferensial ini, kita gabungkan solusi pertama dan solusi keduanya. Solusi pertamanya kan ini ya teman-teman, x y min c sama dengan 0. Kemudian solusi keduanya adalah x kuadrat y min c sama dengan 0. Jadi jawab umum bentuk persamaan diferensial tersebut adalah x y min c dikali x kuadrat y min c sama dengan 0. Lanjut ke metode kedua, yaitu persamaan yang dapat diselesaikan ke x. Nah, bentuk x-nya adalah FYP, maka x sama dengan FYP. Di sini x-nya ini kita ubah jadi dx per dy sama dengan do f per do y plus do f per do p dikali dp per dy. Dx per dy-nya ini kita ubah jadi 1 per p. Kalau yang tadi ke p, metode ke p itu diubah ke p, maka metode ke x ini diubah jadi 1 per p ya teman-teman. Selanjut kita ke contoh soal. Tentukan jawaban umum dari persamaan diferensial x min y plus p kuadrat. Penyelesaiannya x plus y plus p kuadrat. X ini kita ubah jadi dx per dy. Kayak ya seperti ini ya. X-nya ini kan diubah jadi dx per dy, maka ini kita ubah jadi dx per dy sama dengan do f per do y. Jadi turunan y terhadap y adalah 1, kemudian do f per do p, turunan p terhadap p adalah 2p dikali dengan dp per dy. Kemudian dx per dy-nya ini kita ubah jadi 1 per p. Seperti ini ya teman-teman. Jadi 1 per p sama dengan 1 plus 2p dikali dp per dy. Kemudian 1 ini kita pindah ruas ke ruas kiri. Jadi 1 per p min 1 sama dengan 2p dikali dp per dy. Kemudian dy sama dengan 2p per 1 per p min 1 dp. Kemudian ini dikali dengan p untuk menghilangkan 1 per p. 2p dikali p jadi 2p kuadrat, 1 per p dikali p itu jadi plus 1, kemudian min 1 dikali p jadi min p. Seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita ubah bentuk 2p kuadratnya ini ya. Dua-duanya dikeluarin jadi p kuadrat min 1 plus 1. Ini kita manipulasi. Min 1 plus 1 itu kan sama dengan 0 ya teman-teman. Jadi kalau dikaliin hasilnya tetap kayak yang di atas 2p kuadrat. Kemudian kita lanjut ke sini ya teman-teman. Min 2 negatifnya ini dikeluarkan, negatif yang bawah yang dikeluarkan, jadi min p jadi plus p plus 1 jadi min 1, jadi min 2 kali p kuadrat min 1 plus 1 per p min 1, kemudian min 2 nya kita keluarkan, min 2 dikali p plus 1 per p min 1 dp. Jadi dy sama dengan min 2p min 2 per 1. Ini dikali ya teman-teman, dikali 1 per 1. Jadi min 2 kali p min 2 kali p min 2p min 2 kali 1 min 2 kali 1 per p min 1 min 2 per p min 1 dp. Kemudian kita integralkan, integral dy. Oh ya, di sini kan diselesaikan ke x ya teman-teman. Jadi kita mencari y-nya. Jadi di sini kita mencari y.
Jadi ini kita integralkan ya teman-teman. Jadi integral dy sama dengan integral min 2p min 2 per p min 1 dp. Integral dy adalah y sama dengan integral min 2p adalah min p kuadrat. Kemudian integral min 2 ini 2, ini harusnya 2p ya teman-teman. Ini harusnya min 2p, sorry teman-teman. Min 2 ln p min 1. Jadi 2 ini bisa kita keluarkan jadi 2 1 per p min 1 jadi 2 ln p min 1 plus c. Nah, ini harusnya p. Ini kurang p ya teman-teman, maaf. Nah, kita kan udah nemu nilai y-nya nih. Nilai y-nya adalah min p kuadrat min 2p min 2 ln p min 1 plus c. Kita kembali ke persamaan yang awal. Persamaan yang awal yaitu x sama dengan, ini harusnya ya teman-teman, y plus p kuadrat x sama dengan y plus p kuadrat. Nah, y ini kita ganti atau kita substitusikan nilai y ini ke ini. Jadi x sama dengan min p kuadrat min 2p min 2 ln p min 1 plus c plus p kuadrat. Nah, ini kan ada yang sama, ada yang bisa kita coret. Ini p kuadrat sama min p kuadrat itu jadi habis, sehingga didapat nilainya x sama dengan min 2p min 2 ln p min 1 plus c. Jadi jawab umum persamaan diferensial tersebut adalah x sama dengan min 2p min 2 ln p min 1 plus c dan y sama dengan min p kuadrat min 2p min 2 ln p min 1 plus c. Itulah tadi dua metode dari persamaan diferensial tingkat 1 pangkat n. Cukup sampai di sini pada pertemuan kelima ini. Untuk materi yang selanjutnya akan dibahas di video-video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.